Selamat siang, perkenalkan nama saya Selina dari kelas Akuntansi Malam 1. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika dalam penggunaan teknologi informasi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa teknologi sudah mengalami banyak perkembangan dan kini sudah sangat maju dan juga canggih. Seiring dengan berjalannya waktu, tentu banyak dari kita yang sudah tidak dapat lepas dari penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tentu saja penggunaan teknologi informasi ini memiliki etika yang harus ditaati agar tidak melenceng dan juga memberikan efek negatif kepada penggunanya. Etika inilah yang menjadi panduan kita dalam menggunakan teknologi agar tidak melanggar norma atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita harus memanfaatkan teknologi untuk hal yang bersifat positif, bukan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Dalam memanfaatkan fasilitas teknologi ini, harus dengan etika yang baik dan benar. Sebagai contoh, dari penerapan etika dalam penggunaan teknologi informasi ini yaitu kita tidak boleh mengunjungi atau mengakses laman atau website yang ilegal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian, kita tidak boleh membocorkan data pribadi kita maupun orang lain, seperti hacker yang membobol atau meretas data orang lain, kemudian memberikan kerugian yang besar kepada korban. Kemudian kita juga tidak boleh menjiplak atau memplagiat karya milik orang lain, kemudian mengakui karya tersebut sebagai milik kita. Lalu ketika bersosialisasi dalam media sosial dan juga laman lainnya, harus menggunakan kata-kata yang baik dan juga sopan, tidak bersifat negatif dan menjatuhkan orang lain. Jejak digital itu kekal dan tentunya suatu saat nanti akan menjadi bumerang di masa depan kita, dan hal itu sangat berpengaruh kepada orang-orang yang kita komentari. Coba bayangkan jika kita yang berada di posisi orang tersebut. Tentu saja kita akan merasa sangat sedih dan merasakan hal-hal yang tidak baik lainnya. Kemudian contoh pelanggaran etika yang sering terjadi yaitu seperti cybercrime. Contohnya komputer yang dihack kemudian disusupi oleh video pornografi. Kemudian memposting konten-konten ilegal serta memposting konten-konten yang bisa menjatuhkan dan juga merusak nama baik seseorang. Selanjutnya, ada contoh pelanggaran etika yang lain yaitu cyberbullying. Cyberbullying ini sangat tidak baik karena dapat berdampak pada mental seseorang. Banyak sekali korban cyberbullying ini yang mengalami trauma dan juga sampai kehilangan kewarasannya karena ungkapan kata-kata kebencian dan juga kata-kata negatif yang dilontarkan kepada korban. Selain itu, kasus yang sering terjadi kini yaitu seperti pemalsuan uang yang semakin marak. Contohnya banyak orang tua yang mencari nafkah dengan berdagang atau berdagang jasa. Nah, banyak anak muda yang tidak memiliki hati nurani ini memberikan uang palsu kepada mereka dengan membeli dagangan atau jasa mereka. Tentu saja hal ini akan tidak adil karena banyak orang tua yang sulit membedakan mana yang uang palsu dan mana uang yang asli. Kemudian ada juga tindakan kejahatan lainnya yang sudah ada dari dulu hingga sekarang, yaitu penipuan online. Pada zaman dulu, penipuan online ini dilakukan dengan cara bahwa mereka tidak sengaja tertekan nomor kita atau
Mereka mengaku-ngaku sebagai saudara kita untuk meminjam uang dan lain-lain sebagainya. Kemudian, penipuan online ini sekarang sudah semakin berkembang dan dapat dilakukan melalui phishing atau mengirimkan pesan-pesan lain menggunakan media sosial yang kita gunakan. Banyak sekali link-link yang bervirus yang dapat meretas ke dalam perangkat kita. Jadi kita harus berhati-hati dalam mengakses segala sesuatu yang ada di media sosial maupun laman lainnya. Sebagai anak muda pada generasi ini, kita seharusnya bisa lebih bijak dalam menggunakan teknologi digital ini dan juga dapat memberikan pengarahan kepada yang lain agar menggunakan teknologi digital berdasarkan etika yang ada. Gunakanlah teknologi ini untuk berbuat kebaikan, berbagi pengalaman, memberikan ilmu, wawasan, serta hal-hal positif yang lainnya, yang bersifat membangun dan bukan sebaliknya. Baiklah, sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.